Halo, salam jumpa teman-teman. Kita mau buka lahan lagi nih ya teman-teman ya. Ini mau kita buka untuk tanamin pisang lagi ya. Ini karena kita nunggu tukang tebasnya. Jadi setelah ditebas nanti kita rumputnya kita bikin pupuk kompos teman-teman ini ya. Kita pupuknya rumputnya kita kumpulin, bikin pupuk kompos untuk nanam sayuran maupun pisang. Kita pupuknya nggak beli ya. Jadi ini dulu bekas pisang teman-teman, karena pisangnya sudah tua, pisang sama jagung sama terong teman-teman ya. Jadi sekarang ini karena sudah waktunya bikin lahan untuk tanaman, ini bikin lahan sekarang ini kalau kita nanam bulan 7 teman-teman ya. Nanam bulan 7 supaya kita bulan 10, 11 kita panen teman-teman. Musim hujan kita panen ya. Kita bikin lahan dulu, lahan sayuran di sini ya. Jadi jangan lupa teman-teman subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya. Walaupun kita bikin YouTube-nya selalu belusuan di kebun-kebun, ngasih informasi ke teman-teman tani ya. Tapi jangan lupa yang sudah subscribe terima kasih, yang belum subscribe, subscribe lah supaya channel YouTube Wirata Daya berkembang dengan dukungan kalian semua yang nonton ya. Jadi tonton baik-baik, tonton terus sampai habis supaya tidak gagal paham untuk terjemahannya teman-teman. Jadi caranya teman-teman, untuk rumput ini kalau sudah ditebas ini nggak dibakar teman-teman ya. Karena kita kumpulin untuk pupuk kompos seperti ini ya teman-teman. Ini yang bekas pelepah pisang, bekas ini hanya kita kumpulin aja, enggak kita buang ya. Karena kita kumpul itu gunanya teman-teman, kita untuk pupuk ya, pupuk kompos. Apalagi ini kalau mau musim panas, kompos ini perlu sekali teman-teman. Ini untuk pendingin ya, artinya kalau kita rumah gedung itu AC-nya ya. Untuk pendingin itu kita nanti di sebelah tanaman kita kasih lubang ya, misalkan lebarnya 40, panjangnya 1,5 meter, isi sampah di situ teman-teman. Jadi pupuk juga kita masukkan ke situ, misalkan ada kohe ayam, ada apa, masuknya ke situ. Jadi yang nyerap itu airnya nanti teman-teman, air masuk ke bawah tanaman ini, ke bawah tanaman ya. Karena di sini teman-teman, kalau hujan lebat itu air nggak masuk, dia larut aja ya. Makanya seperti halnya kalau kebun saya sendiri, kalau untuk sawit sama pisang saya nggak tak habiskan rumput teman-teman. Saya ingu sekitar 30 sentian tingginya itu. Jadi akar itu nggak keluar, nggak kena panas, nggak kena obat gitu teman-teman ya. Jadi disitulah kita kelemah untuk tanaman kita yang bisa subur teman-teman. Tanaman kita merasa dilindungi gitu ya. Jadi akar nggak ada yang timbul ke atas terus kena semprot, itu nggak ada teman-teman ya. Jadi kalau kita ukuran kita itu rumput kita 30 cm, 40 cm. Kalau mau kita semprot ya semprot, kalau enggak ya kita tebas. Itu aja. Jadi jangan sampai kelihatan ke tanah teman-teman. Kebanyakan di sini orang terlalu rajin ya, terlalu rajin bertani. Sehingga kebun karet sama kebun sawit itu terlalu sampai ke tanah ya. Jadi begitu hujan lebat larut ini teman-teman. Pupuknya larut ya, karena hujan di sini begitu turun itu nggak masuk ke tanah teman-teman ya. Nah dia ngalir ya. Setelah ngalir ya, yang dapat hasil yang di bawah, daerah bawah. Nah disitulah teman-teman kita perlu belajar ya, perlu belajar di Kalimantan ini, karena tanahnya bukan tanah olahan teman-teman. Tanahnya itu langsung dari bekas hutan, kita tebas, kita tanamin, nggak kayak di Jawa dicangkol, dibajak. Di sini nih yang dicangkol itu teman-teman cuman orang mau nanam melon, mau nanam cabai, mau nanam tomat, itu aja yang mau nanam muntul, itu aja yang dicangkol, lainnya enggak teman-teman. Cuman asal bersih aja itu di sini tuh. Jadi kerugian kita itu kalau hujan lebat aja, hujan lebat misalkan ada 1 jam aja banyak yang ngalir ini. Zat tanah kita itu gizinya banyak yang lari ya, gizi tanah kita itu banyak yang lari. Jadi teman-teman kalau memang nanti teman-teman pemula mau bertani,
jalankan itu ya, kerjakan yang seperti saya kerjakan. Insya Allah tanaman kalian akan lumayan ya teman-teman. Contohnya tanaman saya ya, tanaman saya dihina orang, kok rumputnya selalu banyak Pak Dik, kenapa nggak disemprot? Nah, saya bilang belum sempat kan gitu ya, bukan karena kita nggak ya, karena memang kita pelihara rumput itu, kita bilang belum sempat. Artinya kalau kita belum sempat itu kan nggak merendahkan orang lain ya, nggak mojokkan orang lain. Jadi pengalaman itu kan beda-beda kalau ditani teman-teman. Jadi teman-teman bertani, teman-teman gunanya nonton YouTube itu bisa untuk ngobrol begini ya teman-teman ya. YouTube pertanian ini bisa yang teman-teman tadinya belum tahu, belum paham, bisa paham tentang pertanian ya. Karena pertanian di Kalimantan ini teman-teman, kalau seperti yang saya jalani ya, saya rumput tetap kita pelihara sederhana, tapi tanaman kita tetap dingin teman-teman ya, itu. Jadi seperti kebun sawit saya ya, akar nggak ada yang naik, yang kelihatan itu akar nggak ada teman-teman, karena yang bersih itu hanya sekitar pohon itu sekitar 1,5 meter keliling, itu aja. Lainnya ya seperti ini teman-teman, lainnya memang kita ingin rata-rata ketinggian 30 cm teman-teman ya. Nah itu ketinggian 30 cm karena kita untuk pendingin ya, pendingin. Artinya kalau dia makan pupuk pun nggak seberapa, karena dia nanti kalau sudah kelihatan tinggi kita jadikan pupuk juga, kalau nggak kita semprot, kita tebas gitu ya. Nah di situ teman-teman kita menghemat, satu menghemat biaya, kedua menghemat ini humusnya ya, humusnya nggak larut ya teman-teman ya, humusnya nggak larut, karena kalau humusnya larut kita rugi. Jadi setiap saat kita mupuk, setiap saat mupuk, karena humus yang ada, pupuk yang ada kita ke bawah hujan ini lari teman-teman ya, terkecuali tanah yang olahan. Kalau tanah olahan begitu hujan dia ikut turun airnya teman-teman, kalau ini airnya ngalir. Nah disitulah teman-teman pemula kalau mau mengikuti langkah-langkah pertanian ini, insya Allah tanaman pemula atau yang senior juga insya Allah pupuknya kurang ya, karena pupuknya kurang dia tetap dingin terus ya tanaman itu ya, walaupun panas ada 2 bulan apa itu nggak perlu nyiram teman-teman ya, nggak perlu, itu aman aja. Karena itu tadi contohnya seperti sawit, karet ya, pisang. Nah ini jangan sampai kelihatan akar itu teman-teman ya. Nah, kebanyakan saya lihat kebunnya teman-teman itu yang terlalu rajin, karet kayak disapu bawahnya teman-teman. Begitu hujan, humusnya ini lari, humusnya ini ikut air ya. Jadi kalau kita malah enggak, kita ingu rumput itu kira-kira 30 cm. Nah nanti kalau sempat ya kita semprot, kalau nggak sempat kita tebas atasnya gitu aja. Itu kunci untuk tanaman kita normal, itu namanya perawatan teman-teman ya. Kalau kita bersihin sampai akar-akarnya kelihatan, akar inilah kena panas ini teman-teman, jadi hidupnya itu kurang ya, kurang normal hidupnya. Jadi yang tadinya hasilnya bagus akhirnya seperti buah ya, misalkan kalau pisang tadi buahnya mentek jadi kempes. Nah terus kalau karet biasanya satu tempurung itu 2 kali deres, kadang-kadang ini 3 kali belum penuh, karena itu tadi ini gangguan dari akar ini tadi teman-teman, gangguan dari akar ini nggak maksimal. Itu ya cara kerjanya di situ. Jadi teman-teman tani, khususnya petani kebun, simak baik-baik dan pelajari. Rumput ini pendukung kita teman-teman, jangan terlalu disia-siakan pendukung petani rumput ini ya. Karena tanpa rumput tanaman kita nggak subur juga. Nah ini pelindung humus teman-teman ya. Lindung humus, humus itu artinya tanah yang gembur dilindungi sama rumput. Jadi kalau hujan nggak larut gitu aja. Ya jadi kalau orang-orang maunya bersih kayak kaca gitu, tapi humusnya rugi kita teman-teman ya. Nah disitulah teman-teman kita keletakannya mau belajar tani bersama itu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat untuk YouTube kita, video kita ini teman-teman, supaya tidak bosan melihat,
setiap hari tonton terus sampai habis supaya tidak gagal paham dan supaya YouTube Wiratadaya berkembang dengan bagus. Terus setiap harinya teman-teman bisa nyimak videonya, perubahan-perubahan bidang pertanian semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.